Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Ada 6 poin penting dalam inflasi. Yang pertama kita bahas dulu untuk definisi inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi. Misalnya, kenaikan harga-harga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada umumnya, inflasi ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Seperti itu. Untuk poin yang kedua di sini adalah macam-macam inflasi. Berdasarkan sifatnya atau laju inflasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah inflasi ringan atau merayap, yaitu inflasi yang masih belum terlalu mengganggu keadaan ekonomi. Biasanya inflasi ringan atau merayap ini di bawah 10% setahun. Ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Yang kedua di sini adalah inflasi menengah, yaitu inflasi yang belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap. Lajunya berkisar antara 10% sampai 30% setahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga di sini adalah inflasi tinggi, yaitu inflasi yang sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan susah dikendalikan walaupun dengan tindakan moneter atau tindakan fiskal. Inflasi tinggi ini nilainya di atas 100% setahun. Berdasarkan penyebab dari inflasi itu ada 2. Yang pertama adalah demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Contoh menjelang hari raya, biasanya harga barang-barang kebutuhan pokok, terus makanan ringan dan pakaian mengalami peningkatan. Hal ini karena kebutuhan masyarakat yang relatif meningkat dibandingkan biasanya. Yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Misalnya, harga bahan bakar naik, terus upah buruh juga naik dan lain sebagainya. Berdasarkan asal dari inflasi itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri atau yang disebut dengan domestic inflation, yaitu inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau yang disebut dengan import inflation, yaitu inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contoh, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain, ternyata harga barang-barang di negara tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi seperti itu. Poin yang ketiga di sini adalah sebab-sebab inflasi. Sebab-sebabnya itu ada 3. Yang pertama inflasi permintaan atau yang disebut dengan demand pull inflation. Inflasi ini terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya belanja pemerintah, terus meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan juga meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua, di sini adalah inflasi penawaran atau cost push inflation. Inflasi ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga di sini adalah inflasi campuran atau yang disebut dengan mixed inflation, yaitu inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, maka penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun, seperti itu.
Untuk poin yang keempat di sini adalah pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, itu ada dua. Yang pertama adalah natural inflation, di mana inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Maqrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua di sini adalah human error inflation, yaitu inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari aturan atau kaidah-kaidah syariah. Penyebab-penyebabnya di sini ada tiga. Yang pertama itu adalah korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua adalah pajak yang berlebihan. Yang ketiga adalah pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan. Poin yang kelima di sini adalah dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Itu ada 4. Yang pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan. Terus fungsi pembayaran di muka dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, terus bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Untuk poin yang keenam di sini adalah solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Ada 2 solusi. Yang pertama itu kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran negara agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Umumnya, kebijakan moneter ini diatur oleh Bank Islam. Jadi, Bank Islam ini harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dan penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.